Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Salsa Latifah, NIM 20104126 dari kelas Biokimia. Dia akan menjelaskan tentang polimerase chain reaction atau metode PCR. Jadi, teknik PCR ini atau polimerase chain reaction ini merupakan suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. Dan dalam PCR ini nantinya bagian kecil dari DNA atau DNA target akan diamplifikasi atau diperbanyak menggunakan primer yang dimiliki oleh enzim, dan DNA polimerase nantinya akan membantu untuk mensintesis untaian baru dari DNA yang kita inginkan. Dan dari hasil PCR ini akan dihasilkan DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Jadi dalam proses PCR ini nantinya akan beberapa step yang akan diperlukan, seperti denaturasi, pembentukan, dan perpanjangan. Nah, lalu untuk siklus dari teknik PCR ini nantinya akan membutuhkan 25 hingga 30 siklus sesuai dengan DNA yang kita butuhkan, dan dalam siklus tersebut akan dilakukan beberapa step dari PCR tersebut, yaitu denaturasi, annealing, dan ekstensi. Nah, jadi langkah awalnya tersebut adalah artinya denaturasi atau pemisahan, lalu annealing atau pembentukan DNA baru, dan ekstensi atau perpanjangan. Dan untuk total salinan yang akan dihasilkan menggunakan rumus Y sama dengan 2 pangkat N min 2N kali X, di mana Y merupakan total implikasi atau salinan yang akan dihasilkan, lalu N merupakan total siklus yang dilakukan, dan X merupakan total DNA template awal yang kita gunakan. Dan dalam proses PCR ini terdapat komponen yang diperlukan. Contohnya yang pertama ada DNA template atau template DNA yang berfungsi sebagai induk DNA atau tempat terjadinya perbanyakan DNA berupa DNA kromosom atau DNA plasmid. Lalu terdapat DNA polimerase yang merupakan enzim yang digunakan sebagai katalis atau pembantu reaksi di dalam proses perpanjangan DNA di metode PCR ini. Lalu primer yaitu sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi, dan nantinya juga akan menyediakan gugus hidroksi OH min pada ujung 3 aksen untuk proses ekstensi DNA. Lalu terdapat nukleotida berupa DNTP atau deoksinukleotida yang bertindak sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses eksistensi DNA, dan RT-PCR atau alat PCR itu sendiri atau instrumen dari metode PCR itu sendiri. Seperti yang bisa dilihat di sini ada sebuah visualisasi dari perpanjangan atau eksistensi di DNA. Next yaitu thermal slicer, merupakan alat yang digunakan sebagai instrumen di dalam proses PCR ini. Thermal slicer ini prinsip kerjanya didasarkan pada penurunan dan penaikan suhu, di mana terdapat hot block dan cold block yang akan berfungsi untuk memvariasikan suhu tersebut. Nah, di dalam hot block dan cold block-nya itu terdapat lubang yang digunakan untuk sebagai wadah dari sampel yang akan kita gunakan. Dan nantinya ada imaging system yang akan memvisualisasikan hasil PCR yang kita telah lakukan. Lalu dari step dari teknik PCR ini sendiri terdapat 3 step yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu pada langkah awal ya merupakan tahap denaturasi atau pemisahan dari 2 untai molekul DNA. Hal ini nantinya akan dipanaskan bahan awal hingga suhu sekitar 95 derajat Celcius. Nah, nantinya step untai merupakan template di mana untai baru akan dibangun. Lalu pada langkah kedua yaitu annealing atau pembentukan, diturunkan suhunya menjadi sekitar 55 derajat Celcius sehingga primer dapat menempel pada template, yang nantinya merupakan awal dari eksistensi atau perpanjangan dari amplifikasi DNA tersebut. Lalu pada langkah ketiga yaitu synthesizing atau pembentukan DNA, yang mana
suhu akan dinaikkan menjadi sekitar 72 derajat Celcius, di mana DNA polimerase atau enzim akan menambahkan nukleotida ke ujung primer anil. Dan pada akhir siklus, nantinya suhu akan dinaikkan dan proses dimulai kembali. Dan akan dilakukan siklus sebanyak 25 hingga 30 siklus yang akan menghasilkan jumlah DNA yang cukup sekitar miliaran atau jutaan DNA. Nah, terakhir itu aplikasi atau kegunaan dari teknik PCR ini sendiri. Untuk kegunaan dari teknik PCR ini sendiri sangat banyak, yaitu pertama bisa digunakan dalam bidang mikrobiologi lingkungan. Jadi bisa digunakan sebagai identifikasi dan kuantifikasi bahan. Contohnya adalah patogen atau spesies indikator seperti kloroform dalam bersih dan air. Lalu bisa kita gunakan dalam bidang genomik konsumen, yaitu pengujian genom yang telah dipersonalisasi, yaitu hubungan antara konsumen produk dan penyakit tertentu dari konsumsi tersebut. Lalu ada pada ilmu forensik, di mana PCR ini berfungsi untuk identifikasi bahan bukti organik TKP seperti darah, rambut, serbuk sari, air mani, dan tanah. Dan nantinya contohnya sidik jari DNA itu bisa diidentifikasi melalui metode PCR ini. Lalu juga dalam obat-obatan kita bisa mengembangkan bahan obat-obatan menggunakan PCR. Dan kita juga bisa menggunakan metode PCR ini dalam penelitian tentang diagnosis, pengobatan, dan penyembuhan potensial. Dan dalam filogenetik, kita bisa mengidentifikasi dan mengamplifikasi DNA yang kita inginkan. Contohnya DNA dari suatu spesies purba seperti rambut, tulang, dan jaringan lain. Lalu kita bisa gunakan PCR ini di dalam bidang pangan dan pertanian untuk memodifikasi organisme yang bertujuan untuk meningkatkan makanan dan produksi makanan, sehingga bioteknologi pangan bisa lebih maju. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.